Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 6. Kita akan memulai belajar agama. Kita sebelumnya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau belajar agama. Tuhan tolong supaya kami boleh memahami dengan benar dan belajar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, mari kita membuka buku cetak kita di halaman yang ke-27 bab 4. Kita belajar tentang manfaat ibadah. Nah, coba perhatikan ya. Apa sih manfaatnya kita beribadah kepada Tuhan? Apa sih manfaatnya kita datang menyembah dan memuji Tuhan? Nah, ternyata itu ada manfaatnya ya. Tidak hanya sebagai rutinitas atau formal ya. Nah, mari kita lihat di halaman yang ke-29 ya, sebagai penjelasan. Di bagian A yaitu tentang mengenal Sang Pencipta. Nah, bagaimana kita mengenal Tuhan kita yang menciptakan kita, yang sudah membentuk kita dengan tangannya sampai kita bisa hidup saat ini, yaitu dengan cara beribadah kepadanya. Bagaimana caranya kita bisa mendengarkan suaranya, itu membaca firman-Nya. Bagaimana supaya kita bisa berbicara dengannya, itu dengan cara berdoa. Nah, di sini dikatakan Tuhan menciptakan manusia dengan gambarnya. Artinya ketika Tuhan membentuk kita, kita sama ya. Kita sama atau serupa dengan gambarnya. Tuhan memberikan manusia kemampuan ya, memiliki emosi, berpikir, bertindak, bahkan mencipta. Ada banyak orang-orang di luar sana yang diberikan karunia atau talenta ya untuk menghasilkan karya yang bagus sehingga itu berguna ya. Nah, kita juga diberikan pikiran ya, diberikan emosi. Nah, artinya di sini dikatakan lagi Tuhan juga memberikan manusia kemampuan mengambil keputusan atau meresponi kasih Allah. Nah, selanjutnya ya, Tuhan menghendaki manusia memiliki persekutuan bersama dengan semua makhluk. Artinya Tuhan menghendaki atau menginginkan kita semua yang ada di dunia ini harus sama-sama beribadah kepada satu Tuhan ya. Nah, kita harus sama-sama datang kepada Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kita ya, yang sudah menciptakan kita. Oke. Terus lanjut di halaman yang ke-30. Halaman 30 di situ dikatakan mengenal perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, kalau kita perhatikan ada banyak perbuatan-perbuatan yang sudah Tuhan lakukan di bumi ini ya, mujizat-mujizat yang dilakukan. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang yang sakit, yang buta melihat, yang lumpuh boleh berjalan ya, yang mati bisa hidup kembali. Artinya Tuhan itu begitu dahsyat ya. Nah, kita mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Artinya dengan ibadah kita semakin mengenal perbuatannya yang ajaib yang dia lakukan, tidak hanya dengan membaca firman Tuhan dalam Alkitab, tapi juga merasakan perbuatan-perbuatan ajaib dalam kehidupan kita. Artinya ketika kita masih hidup, masih bernafas, itu semua karena Tuhan ya. Kita masih bisa belajar, kita masih bisa makan, minum, itu semua karena Tuhan ya. Oke. Baru di bagian C, melayani Allah. Nah, tujuan manusia diciptakan Allah adalah untuk melayani Dia dan sesama. Artinya kita ada di dunia ini ya bukan kebetulan, bukan sembarangan saja hidup. Nah, artinya kita harus saling melayani ya, melayani Tuhan. Bagaimana cara kita melayani Tuhan? Yaitu hidup kita harus berkenan ya, tidak hidup di dalam dosa mengikuti iblis. Nah, artinya kita juga harus melayani sesama kita. Misalnya ada orang-orang yang membutuhkan kita tolong, ada orang yang ingin cerita, yang ingin berbagi. Kita harus meresponi atau kita harus bekerja sama dengan baik. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, baru di halaman yang ke-31. Nah, anak-anak perhatikan. Oke, sebagai penutup bertumbuh dan berbuah. Nah, di situ di Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ya dikatakan
Yesus adalah pokok anggur yang benar, tinggal di dalamnya dan kita akan berbuah. Orang yang tinggal atau hidup di dalam Tuhan pasti akan berbuah, ya. Kalau misalnya kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kita pasti akan dikuasai oleh iblis. Kita pasti lebih suka berbuat kejahatan, lebih suka berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, bagaimana kita supaya bisa bertumbuh dan berbuah? Kita harus tetap tinggal di dalam Kristus. Nah, di sini juga dikatakan pohon anggur seperti hidup kita yang memerlukan perawatan yang baik agar dapat berbuah bagi Tuhan dan dapat dinikmati oleh semua orang, ya. Kita harus jadi berkat. Bagaimana caranya? Miliki hidup yang mau ditambahkan Tuhan. Nah, seperti yang sudah Miss jelaskan tadi, terus tetap dekat dengan Tuhan dan jadilah pribadi yang berkualitas seperti yang difirmankannya, tinggal di dalam Aku. Artinya kita harus semakin dekat mengenal Tuhan. Baru latih diri dengan latihan rohani karena berguna bagi perkembangan iman. Rajin berdoa, rajin memberitakan kabar baik, ya. Rajin mengasihi, ya. Kita sama-sama belajar. Oke, demikian mata pelajaran kita. Tidak ada tugas hari ini. Selamat persiapan ujian. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar agama. Tuhan tolong supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.